Selamat pagi, anak-anak ibu semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Berhubung pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring, maka ibu berharap melalui video ini kalian semua bisa lebih memahami materi kimia yang kita pelajari. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bagaimana pembelajaran kita minggu lalu? Apakah kalian semua sudah memahami tentang sifat-sifat materi dan juga perubahan materi? Ya, sifat materi ada dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Begitu juga dengan perubahan materi, ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Ibu harap kalian semuanya sudah bisa memahaminya. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini masih di bab 1 tentang perubahan materi dan pemisahan campuran dengan topik klasifikasi materi. Baiklah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran, di mana indikatornya adalah mengidentifikasi klasifikasi materi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian anak-anak ibu diharapkan dapat mengidentifikasi klasifikasi materi. Dan yang kedua itu tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu pergi ke perpustakaan ataupun ke toko buku, maka kalian pasti akan melihat buku itu disusun sesuai dengan jenisnya. Misalnya, ada buku tentang pelajaran IPA, ada buku tentang pelajaran bahasa Indonesia, bahkan ada juga buku tentang cara masak-memasak, atau tentang kecantikan, tentang bisnis, ada banyak dia kan. Nah itu disusun sesuai dengan jenis-jenisnya. Mengapa demikian? Supaya kita, para pengunjung ataupun para pembaca, bisa lebih mudah untuk mengenali, ataupun seandainya kalian mau mencari buku tentang bisnis, kalian tinggal menuju ke arah rak yang tentang bisnis. Jadi kalian tidak bingung untuk mencari bukunya. Nah sama seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalau begitu, kita lihat dulu. Dari pengertian itu membuktikan bahwa materi itu sangat luas cakupannya. Nah, oleh karena itu, kita harus mempelajari klasifikasi materi supaya kita bisa lebih memahami tentang materi tersebut. Nah, ini adalah klasifikasi materi. Materi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Di mana zat tunggal bisa menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Dan unsur bisa digolongkan menjadi tiga, ada unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam. Sementara campuran itu bisa dibedakan menjadi tiga, ada yang homogen, koloid, dan heterogen. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Jadi, setelah kamu memahami klasifikasi materi, maka akan lebih mudah bagimu untuk memahami tentang materi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang zat tunggal dulu. Apa itu zat tunggal, Bu? Ya, zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki sifat dan komposisi yang sama. Ya kan, tadi zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Kita akan bahas dulu tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tersusun atas atom-atom sejenis. Contohnya, Na. Na itu adalah natrium. Yang kedua, besi. Besi atau Fe, ferrum. Dan yang ketiga adalah emas ataupun Au, aurum. Dan yang terakhir adalah belerang ataupun sulfur. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh daripada unsur. Ya kan? Nanti akan kita lihat lagi itu ada banyak unsur. Ada di tabel periodik, nanti Ibu akan perlihatkan kepada kalian.
Nah, tadi klasifikasi unsur ada 3, ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur metaloid. Apa perbedaan yang ketiganya ini? Ya, Ibu akan jelaskan secara umum saja. Nah, kalau dia unsur logam, itu unsur yang dapat menghantarkan arus listrik maupun panas. Sementara kalau non-logam itu sudah pasti kebalikannya, tidak bisa menghantarkan panas ataupun listrik. Nah, metaloid. Nah, kalau metaloid ini pada umumnya sifat itu berada di antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, nanti kamu akan Ibu tugaskan untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana ataupun apa perbedaan antara ketiga unsur ini. Nah, ini dia sistem periodik unsur. Kalau kamu lihat di sistem periodik unsur ini, ada sangat banyak unsur ya. Iya. Nah, coba kamu perhatikan, kalau yang warna biru, dia digolongkan ke dalam unsur yang logam. Nah, jadi bisa kita bilang lebih banyak unsur yang logam. Sementara yang dia warna orange, ataupun ya, itu digolongkan ke dalam unsur yang metaloid. Sedangkan yang warna hijau, itu digolongkan ke dalam unsur non-logam. Nah, bagaimana sifat-sifatnya masing-masing nanti kamu akan bahas di lembar kerja peserta didik. Nah, dalam penulisan unsur itu diperkenalkan oleh si John Jacob Berzelius. Dia memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur, ya kan? Nah, caranya itu, jika lambang unsurnya hanya terdiri dari satu huruf, maka kamu harus menuliskannya dengan huruf besar. Misalnya oksigen, lambang unsurnya O. Nah, kamu harus menulis O itu dengan huruf besar. Begitu juga dengan nitrogen, lambang unsurnya adalah N. N-nya harus kamu tuliskan dengan huruf besar. Nah, tetapi ketika lambang unsurnya itu terdiri atas 2 huruf, maka huruf pertama saja yang huruf besar, huruf keduanya huruf kecil. Begitu juga kalau dia 3 huruf, tetap hanya huruf pertama saja yang huruf besar, huruf kedua dan huruf ketiganya tetaplah huruf kecil. Nah, itulah dia aturan dalam penulisan lambang unsur. Jadi nanti kalian sudah bisa menuliskan lambang unsur itu dengan menggunakan aturan seperti ini. Nah, sekarang yang kedua itu adalah senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh, air. Lambang unsurnya adalah H2O. Nah, kalau begitu bisa kita ambil kesimpulan, air ini disusun atas unsur H ataupun hidrogen dan unsur O ataupun oksigen. Nah, yang kedua, asam cuka. Lambang senyawanya adalah CH3COOH. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan asam cuka ini disusun atas unsur-unsur C ataupun karbon, unsur H ataupun hidrogen, dan unsur O ataupun oksigen. Nah, yang terakhir contohnya adalah garam ataupun NaCl. Unsur penyusunnya adalah Na ataupun natrium, Cl, dan juga klor. Ya kan? Nah, katanya sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Ibu ambil contoh, misalnya garam. Garam itu unsur penyusunnya adalah NaCl. Kalau kita lihat Na itu adalah logam yang sangat reaktif. Dan ketika dia bereaksi dengan air, akan menghasilkan ledakan. Nah, sedangkan Cl ataupun klorin itu adalah gas yang sangat beracun. Nah, tetapi ketika logam natrium yang begitu bereaksi dengan air bisa menghasilkan ledakan, dan gas klorin dicampurkan bereaksi melalui reaksi kimia, dia menghasilkan yang namanya garam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, bisa kita lihat perbedaan sifatnya. Seandainya tadi masih sama sifatnya, maka ketika kamu menaruh garam ke dalam masakanmu seperti kuah, nah akan terjadi ledakan, bukan? Tapi tidak, karena sifat senyawa ini berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Itu dia contohnya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh senyawa yang lain. Kamu bisa lihat nanti di literatur-literatur yang lain. Nah, ini adalah penggolongan materi yang kedua tentang campuran. Tadi zat tunggal sudah kita bahas. Yang ini adalah tentang campuran. Campuran adalah zat yang dibuat dengan menggabungkan 2 zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi.
Nah, bisa kita ambil kesimpulan, campuran ini sifatnya sama dengan sifat penyusunnya. Kenapa? Karena dia tidak melalui reaksi kimia. Ya kan, penggolongannya tadi ada 3. Yang pertama kita lihat campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Nah, campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contoh, larutan gula. Ketika kamu larutkan gula di dalam air, kamu tidak akan bisa lagi membedakan yang mana air, yang mana gula. Makanya disebut dengan campuran yang homogen. Tidak terlihat lagi perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau yang kedua, campuran heterogen atau biasa disebut dengan suspensi. Nah, itu adalah campuran yang dapat dibedakan komponen-komponen penyusunnya tanpa mikroskop ultra. Jadi, kamu bisa langsung lihat perbedaannya. Contoh, kamu campurkan air dengan minyak. Nah, kamu pasti bisa bedakan yang mana airnya, yang mana minyaknya. Kenapa seperti itu? Karena dia digolongkan ke dalam campuran heterogen, masih bisa dipisahkan, masih terlihat perbedaan keduanya. Dan yang terakhir itu adalah koloid. Nah, kalau koloid ini adalah sifatnya berada di antara larutan dan suspensi. Kalau kamu gunakan dengan matamu langsung, kamu tidak akan bisa melihat perbedaannya. Tapi ketika kamu gunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat perbedaan keduanya. Misalnya susu. Kalau misalnya kamu menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat perbedaan antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Partikel-partikelnya itu sebenarnya terpisah. Nah, ada masih banyak contoh-contoh lain daripada campuran ini. Kamu akan mempelajarinya kembali di LKPG nanti. Baiklah anak-anak Ibu, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa lebih memahami lagi tentang klasifikasi materi, dan nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk membuat kalian lebih memahami lagi tentang materi ini. Jika ada yang tidak dipahami, kamu boleh bertanya kepada Ibu melalui forum diskusi. Sampai di sini pertemuan kita. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang teknik pemisahan campuran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.